Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Pembahasan tentang adab-adab di dalam Islam yang diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadits Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita akan masuk pada bab la yaqulu abdi. Jangan dia berkata hambaku. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yaqul ahadukum abdi amati kullukum abidullah. Janganlah salah seorang di antara kalian berucap abdi, hambaku, amati, hamba perempuanku. Setiap kalian itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu nisaikum ima'ullah. Demikian pula seluruh wanita kalian adalah hamba-hamba perempuan Allah. Wal yakul, tapi hendaklah dia bilang, gulami, jariyati, wa fataya, wa fatati. Pembantu laki-lakiku, pembantu perempuanku, atau pemuda laki-lakiku, atau pemudi perempuanku. Jamaah sekalian, ini termasuk pembahasan yang sangat penting karena berkaitan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adab yang paling tinggi, adab yang paling penting itu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kaum yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang mereka lakukan adalah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Subhanahu, maha suci dia.
Jadi setelah penghinaan itu, perbuatan yang tidak beradab, menyandarkan anak kepada Allah, maka Allah sucikan dirinya. Subhanahu ballahu ma fis samawati wal ardi. Bahkan semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Kullullahu qanitun. Seluruhnya tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menisbatkan anak untuknya. Jauh dari adab Islam. Makanya Nabi katakan, jangan pernah ada yang bilang salah seorang di antara kalian, abdi, hambaku. Amati, hamba perempuanku. Kenapa? Karena kalian seluruhnya hamba Allah. Dan semua perempuan kalian itu hamba perempuan Allah. Hendaklah dia bilang gulami atau jariyati atau fataya atau fatati. Ini terkait dengan lafaz. Kemudian jamaah sekalian, berikutnya kata penulis rahimahullah, bab hal yaqulu sayyidi, bolehkah mengucapkan sayyidku? Kata Al-Bukhari rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yaqulanna ahadukum abdi wa amati. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan abdi, hamba laki-lakiku, wa amati, dan hamba perempuanku. Wala yaqulannal mamluk rabbi wa rabbati. Sedangkan budak yang dikuasai, orang yang dikuasai, jangan dia mengatakan rabbi, robku, wa rabbati, dan tuan perempuanku. Wal yakul, hendaklah dia bilang fataya wa fatati wa sayyidi wa sayyidati. Untuk pemilik budak, dia bilang fataya, pemudaku, wa fatati, pemudiku. Untuk sang budak, jangan dia bilang robbi atau robbati, dia bilang sayyidi wa sayyidati, bos laki-lakiku, tuan laki-lakiku, atau tuan perempuanku. Kullukum mamlukun, seluruhnya kalian itu dikuasai, diatur. Warabbullahu azza wa jalla, dan Rabb kalian Allah azza wa jalla. Jadi jamaah sekalian, ini pembahasan tentang adab di dalam lafaz, menjaga adab kepada Allah terkait dengan lafaz. Dan hadis ini juga disebutkan dalam kitab Tauhid, dan kita akan baca syarahnya secara ringkas dari kitab Fathul Majid. Ini termasuk syarah kitab Tauhid yang terbaik. Jadi kalau di antara kita ada yang mau membaca kitab Tauhid beserta syarahnya, maka syarah yang terbaik di antaranya adalah Fathul Majid yang ditulis oleh cucu penulis. Jadi kitab Tauhid ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi. Syarahnya yang terbaik, Fathul Majid, ditulis oleh cucunya Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kata beliau, hadhil alfaz
al-manhiyu anha wa in kanat tutlaqu lughatan. Ini lafaz dilarang. Abdi, Robbi, walaupun secara bahasa. Fan-nabiyyu naha anha tahqiqan lit-tauhid. Nabi melarang lafaz seperti itu untuk mengamalkan tauhid. Wasat dan dilara'i syirki, dan menutup pintu yang bisa mengantar kepada syirik. Lima fiha minat tasyrik fil lafzi. Kenapa? Sebab di dalam lafaz abdi, amati, robbi, robbati itu terkandung syirik dalam lafaz. Lianna Allah Ta'ala huwa rabbul ibad jami'ihim. Karena Allah, dialah Rabb seluruh hamba. Kalau di pertanyaan alam kubur, itu marrabbu. Siapa Rabbmu? Itu untuk Allah. Tidak cocok kalau ada budak yang dikuasai, kemudian dia bilang, Rabbi, Tuanku. Karena Rabb itu adalah Allah. Jadi jamaah sekalian, ini termasuk karakteristik dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai pada lafaz mereka perhatian. Jadi sebagian biasa ada yang tanya, bagaimana cara membedakan dakwah yang hak dan dakwah yang batil? Bagaimana cara membedakan antara kajian yang benar dan kajian yang menyimpang? Maka di antara cirinya, karakteristiknya, mereka itu peduli. Mereka fokus pada rincian tauhid. Beda dengan sebagian pergerakan. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan kitab Thalathatul Usul cukup 30 menit. Perhatikan jemaah sekalian, dalam lafaz ini ada Tuhan bilang abdi, hambaku. Ada budak bilang Rabbi, Tuanku. Kata Nabi, jangan bilang seperti itu. Ganti. Bilang sayyidi, bosku, pimpinanku. Atau bilang fataya, pelayanku, pelayan laki-lakiku, pembantu laki-lakiku, anak buah laki-lakiku. Jadi sampai dalam lafaz seperti ini. Fa idza utliqa ala ghairihi syarakahu fi hadzal ism. Jika itu dipakai untuk selain Allah, berarti dia sama dengan Allah dalam penamaan. Fa yunha anhu lidzalik, maka hal itu pun dilarang. Wa illam yaqsud bidzalika tasyrik fi rububiyyah allati hiya wasfullahi ta'ala. Walaupun orang yang bilang begitu tidak bermaksud menyamakan Allah dalam rububiyah, sebab rububiyah itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal ma'na anna hada malikun lahu. Tapi yang dia maksud bahwa orang itu adalah bosnya, tuannya. Fayutlaq alaihi hadzal lafaz bihadzal i'tibar. Maka dimutlakkan atasnya lafaz ini dari sisi pembahasan ini. Kemudian kata penulis kitab Fathul Majid, "Fannahyu anhu hasman limaddatit tasyrik bainal khaliq wal makhluk." Dilarangnya ini untuk menjaga semua sisi yang bisa menyamakan antara makhluk dengan sang pencipta. Jadi jemaah sekalian,
Definisi syirik itu taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Ini definisi sangat bermanfaat. Bisa kita gunakan terkait pembahasan akidah semua, bahkan yang banyak terjadi di masyarakat. Apa itu syirik? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah sekalian, kekhususan Allah itu ada 3: rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Dan pembagian tauhid ini menjadi 3 itu ada dalilnya. Bahkan kesimpulan pembahasan tentang akidah, maka tauhid itu terbagi 3: rububiyah, uluhiyah, al-asma was sifat. Jamaah sekalian, tidak usah jauh-jauh. Suratul Fatihah yang tiap hari kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji yang disertai dengan cinta dan pengagungan, pemuliaan hanya untuk Allah, Rabb seluruh makhluk. Tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tauhid al-asma was sifat. Maliki yaumiddin, dialah Allah, raja di hari pembalasan. Tidak akan ada lagi orang yang dizolimi di hari kemudian. Allah akan tegakkan timbangan seadil-adilnya. Tauhid al-asma was sifat. Jadi nama Allah itu jamaah sekalian ada juga yang bentuknya penyandaran, idhofah, seperti Maliki yaumiddin. Demikian pula Dzul Jalali wal Ikram, itu penyandaran nama Allah. Tauhid al-asma was sifat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tauhid uluhiyah. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Asal kalimat ini jamaah sekalian, fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Kalau bahasa Indonesianya, subjek, predikat, objek. Asalnya itu na'buduka wa nasta'inuka, kami beribadah kepadamu dan kami minta tolong kepadamu. Tapi Allah jadikan yang di belakang menjadi di depan. Objek menjadi yang pertama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya mas kalian, kalau ada bentuk ayat seperti ini atau dalil seperti ini, kata para ulama, taqdimu ma haqquhu ta'khir fatufidul hasar, mengedepankan kalimat yang harusnya di belakang, maka memberi faidah pembatasan. Maka menerjemah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah hanya kepadamu kami beribadah, tidak kepada selainmu, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, tidak kepada selainmu. Tauhid uluhiyah. Jadi jamaah sekalian, kalau ada yang menyamakan Allah dalam rububiyah, berarti dia terjatuh dalam syirik rububiyah. Contohnya apa? Sebagian orang meyakini ada penunggu, penjaga di laut tertentu. Sebagian lagi meyakini ada penunggu yang bisa menimpakan bahaya di tikungan-tikungan tajam. Sehingga kalau lewat di situ harus bunyikan klakson. Ini syirik dalam rububiyah. Kenapa? Sebab dia menyamakan makhluk dengan Allah. Dia meyakini ada sebagian tempat yang dikuasai makhluk bersama Allah.
yang dia yakini bisa menimpakan bahaya. Kalau ada orang yang menyamakan Allah dalam ibadah, berarti dia telah terjatuh dalam syirik uluhiyah. Kalau ada yang mengatakan suka-suka orang, mau beribadah kepada Allah atau selain Allah, dia setuju dengan peribadahan kepada selain Allah, berarti dia membenarkan syirik dalam uluhiyah. Contoh tauhid atau syirik dalam al-asma wa sifat. Ada kaum yang menamakan Allah sebagai al-ab, sebagai bapak, dan mensifatkan Allah memiliki anak. Ini syirik dalam al-asma wa sifat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Di surat yang sama Allah juga tegaskan, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak memiliki anak, tidak juga dijadikan anak. Jadi ini pembagian tauhid. Siapa yang menyamakan Allah dari salah satu pembagian tauhid ini, berarti dia telah berbuat syirik. Dan di sini kita bahas syirik dalam lafaz. Ini minimalnya syirik kecil. Kalau dia tidak maksudkan menyamakan majikannya dengan Allah Rabbul Alamin. Baik, kemudian ya mas kalian, kata penulis Fathul Majid, hadits ini juga wa tahqiqan lit tauhid wa bu'dan 'ani syirki hatta fil laqab. Pengamalan kepada tauhid dan menjauh dari perbuatan syirik sampai dalam lafaz. Perhatikan jamaah sekalian, tahqiq tauhid itu artinya membersihkan akidah dari syirik, besar maupun kecil, sedikit maupun banyak. Demikian pula membersihkan akidah dari perbuatan-perbuatan baru di dalam agama yang tidak ada dasar dari ayat dan hadis. Demikian pula tahqiq tauhid maknanya membersihkan akidah, membersihkan keimanan, membersihkan tauhid dari semua maksiat-maksiat. Siapa yang melakukan ini, maka dia akan mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi dia bersihkan tauhidnya dari syirik, bid'ah dan maksiat-maksiat, maka dia telah mentahqiq tauhidnya. Jadi ini tujuannya dibahas dalam masalah lafaz ini. Kemudian kata penulis Fathul Majid, wa hada min ahsani maqasidis syariah. Ini hadits penjelasan dari Nabi termasuk tujuan syariat yang terbaik. Lima fihi min ta'zimir Rabbi Ta'ala, di dalamnya terkandung pengagungan kepada Allah yang maha tinggi. Wa bu'duhu atau wa bu'dihi an musyabahatil makhlukin, dan Nabi membimbing supaya seluruh manusia menjauhkan Allah dari penyerupaan kepada makhluk. Fa arsyadahu sallallahu alaihi wasallam ila ma yaqumu maqama hadil alfaz, dan Nabi membimbing, menuntun dengan lafaz yang sama maknanya tapi dibolehkan. Wa huwa qauluhu, yaitu ucapan sayyidi wa maulaya, seperti dia bilang kalau dia panggil bosnya sayyidi wa maulaya, bukan dia bilang Rabbi, Rabbati, tidak, sebab Rabb itu Allah. Wa kadzalika qauluhu, demikian pula sabda Nabi, wala yakul ahadukum abdi wa amati, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan abdi wa amati, hamba laki-lakiku dan hamba perempuanku.
Li'annal abid abidullah. Karena hamba itu adalah hamba Allah. Wal ima Allah. Dan hamba perempuan adalah hamba perempuan Allah. Jadi lafaz ima ini dia kata jamak dari amatu. Amatun seorang budak atau hamba perempuan. Jamaknya ima'u. Ini yang Nabi pakai dalam lafaz. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk datang ke masjid-masjid Allah. Jangan. Untuk sholat, untuk kajian, jangan. Tapi kata Nabi juga, wa buyutuhunna khairut lahunna. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Tapi tidak boleh dilarang. Allah Ta'ala. Kemudian penulis Fathul Majid membawakan dalil. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Maryam ayat yang 93. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Semua yang di langit maupun di bumi akan datang menghadap Allah dalam status sebagai hamba. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengklaim akal sehat tapi tidak percaya ada Tuhan, itu akal sakit. Dan Allah menegaskan semua mereka, walaupun orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, akan datang kepada Allah dalam status sebagai hamba. Apa maksudnya? Tidak bisa menolak, tidak bisa melawan. Semua tunduk dan patuh di langit dan di bumi, seluruh makhluk akan tunduk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh dipakai lafaz abdun. Kemudian kalau penulis, fa fi itlaqi hatainil kalimataini ala ghairillah tasyrikun fil lafaz. Memutlakkan dua kata ini untuk selain Allah, hukumnya syirik dalam lafaz. Fanahahu an dzalika ta'dhiman lillahi ta'ala. Maka Nabi pun melarang sebagai pengagungan untuk Allah Subhanahu wa taala, wa adaban, dan sebagai adab, wa ib'adan an syirki, dan supaya seseorang jauh dari perbuatan syirik. Jadi jamaah sekalian, kalau ada yang mengatakan adab lebih dulu daripada ilmu, maka kita bilang iya, itu betul. Tapi adab yang pertama adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pertama. Untuk apa beradab kepada manusia, tapi kurang ajar kepada Allah? Tiap hari dapat nikmat dari Allah. Tiap hari dapat rezeki, kesehatan, keamanan, nafas. Tapi justru dia beribadah menyembah selain Allah. Ini adab yang kurang ajar. Jadi kalau dia pencipta, dia yang memberikan rezeki, dia sajalah yang berhak diibadahi. Itulah makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi kalau kita mau belajar adab kepada Allah yang lebih dulu. Karena sebagian orang mendengung-dengungkan sebagian negara non-muslim. Dia bilang apa? Di Jepang itu, Masya Allah, katanya, kalau ada yang nabrak, kemudian dia tidak tahu pemilik mobilnya, maka dia simpan nomor telepon di situ. Dia bilang, ini mohon maaf, saya tadi yang menyebabkan mobil Anda rusak. Silahkan hubungi ini, nanti saya ganti rugi. Jamaah sekalian, itu memang harus dia lakukan. Tanggung jawab. Itu adab yang bagus, betul. Dan itu lebih dulu dan lebih sempurna di dalam Islam. Nabi sampai mengingatkan, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan dari kami, bukan sunnah kami, orang yang tidak menghormati orang-orang tuanya, tidak menyayangi orang-orang yang kecilnya, yang mudahnya, dan mengetahui hak-hak orang-orang berilmunya. Jadi dia orang tua, dia anak muda, apalagi dia orang berilmu, kalau kita melakukan kesalahan kepadanya, wajib kita minta maaf.
Nabi ingatkan, laisa minna, bukan dari kami. Jamaah sekalian, kalau ada dalam dalil lafaz-lafaz laisa minna, itu kata para ulama menunjukkan al-kabair, dosa besar. Karena Nabi berlepas. Tapi jamaah sekalian ketahuilah, mereka itu yang simpan nomor telepon tadi menyembah matahari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan. Itu larangan Allah. Wasjudu lillah, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Jadi kalaupun dia, ini pun katanya ya, belum terbukti apa betul dia lakukan itu kalau melakukan kesalahan. Tapi kalau dia baik kepada manusia tapi kurang ajar kepada Allah, tidak ada manfaatnya. Kemudian kata penulis Fathul Majid, itu adab dan supaya manusia menjauhi syirik, wa tahqiqan lit tauhid, dan pengamalan kepada tauhid, wa arsyadahu ila ayyaqula, maka Nabi pun membimbing gantinya supaya dia bilang fataya wa fatati wa gulami, pelayanku, pemudaku, pemudiku, atau anak buahku. Jangan dia bilang abdi, amati, hambaku, jangan. Kemudian jamaah sekalian, terakhir kata penulis Fathul Majid, wa hada min babi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Ini termasuk penjagaan Al-Mustafa. Siapa Al-Mustafa? Siapa? Al-Mustafa itu secara bahasa maknanya yang terpilih. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk penjagaan dari beliau untuk sisi-sisi tauhid. Faqad ballagha sallallahu alaihi wasallam ummatahu kullama fihi naf'un. Beliau telah menyampaikan kepada umatnya semua yang bermanfaat. Wa nahahum an kulli ma fihi naqsun fid din, dan beliau juga sudah mengingatkan semua yang bisa mengurangi akidah atau amalan di dalam agama. Fala khaira illa dallahum alaih. Tidak ada kebaikan kecuali beliau sudah tunjukkan, khususan fi tahqiq tauhid, terkhusus dalam pembahasan tauhid. Jadi jamaah sekalian, Nabi sudah tunjukkan semua kebaikan, apalagi dalam masalah tauhid. Jadi tidak boleh lagi ada yang bilang kalau bukan karena obat ini, atau kalau bukan karena dokter ini. Seluruhnya itu sebab, bukan penentu. Kalau bukan karena ustadz ini yang meruqyah, kalau bukan karena habbatus sauda, semua itu sebab. Yang namanya sebab bisa berhasil, bisa gagal. Banyak yang minum habbatus sauda tidak sembuh. Banyak yang diruqyah juga tidak sembuh. Banyak juga ke dokter tidak sembuh. Tapi banyak juga yang sembuh. Kenapa? Sebab seluruhnya adalah sebab, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, apa ucapan Nabi Ibrahim? Ini perhatikan beliau, imam muwahhidin, imamnya orang-orang bertauhid. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Jika saya sakit, maka Allah dialah yang akan menyembuhkanku. Jadi jamaah sekalian, hati harus selalu kepada Allah bergantung. Jadi Nabi sudah ajarkan ini. Kemudian kata penulis Fathul Majid, wala syarra illa hadarahum anhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Tidak satupun keburukan kecuali beliau telah mengingatkan semua salawat Allah dan salamnya tercurah atasnya, khususan ma yuqarribu minasyirki lafdan wa illam yuksab. Wabillahi taufik. Khusus semua lafaz-lafaz yang bisa mendekatkan kepada syirik walaupun tidak dimaksudkan. Demikian juga ada pernah orang bilang, Masya Allah wa syi'tah,
Ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kata Nabi, aja'altani lillahi niddan, kamu mau jadikan saya tandingan untuk Allah? Kul, katakan, Masya Allah wahda, semata karena kehendak Allah. Tidak usah katakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Katakan saja semata karena kehendak Allah. Ini saja mas kalian, kesempurnaan Islam dan ciri, karakteristik dakwah sunnah wal jamaah, membahas tentang akidah sedetail-detailnya sampai dalam lafaz. Baik, jadi selesai bab ini dan syarah di dalam saya dalam Mufrad ini kita ambil dari Fathul Majid karena juga ada disebutkan dalam Kitab Tauhid. Wallahu a'lam. Dan inilah adab yang paling tinggi, yang paling penting yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mas, kalau mungkin saja ini saya bisa kita ambil, barangkali yang perlu dipertanyakan saya persilakan. Wallahu a'lam. Ya mas kalian, waktu pekan lalu ada yang terluput. Jadi ada yang bertanya, orang ini sering berusaha untuk berbuat baik kepada keluarganya dan juga tetangganya, sekaligus keluarga dan tetangga. Tapi orang ini selalu memutuskan hubungan silaturahim. Kita jawab itu pertemuan dari sisi yang bertanya, kita bilang tetap dia sambung hubungan kekerabatan. Karena keutamaannya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezekinya dan memanjangkan umurnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyubasata lahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia sambung hubungan kekerabatan. Menyambung itu maksudnya walaupun dia tidak menerima, tidak mau ngomong dengan kita, tidak mau ngajak bicara kita, tapi kita selalu menunggu momen. Walaupun setahun, walaupun 2 tahun, walaupun seterusnya. Kapan ada kesempatan untuk menyambung, kita sambung. Tapi itu dari sisi yang bertanya. Adapun dari sisi yang kerabat ini, tetangga ini yang selalu memutus hubungan silaturahim, maka Nabi mengingatkan dengan ancaman yang besar. La yadakhulul jannata qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Tidak akan masuk surga ini bisa selama-lamanya, bisa sementara. Kapan selama-lamanya? Kalau dia menghalalkan, memutuskan hubungan silaturahim. Ini menghalalkan yang Allah haramkan, pembatal keislaman. Tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau dia memutuskan bukan karena menghalalkan, maka dia terancam tidak masuk surga di awal kali. Maksudnya mampir dulu di neraka. Ini menunjukkan lafaz-lafaz seperti ini jamaah sekalian, itu dosa besar, kabair. Jadi tetaplah dia menyambung hubungan kekerabatan, menunggu momennya walaupun bertahun-tahun, walaupun sang kerabat itu selalu memutuskan. Sebab menyambung itu definisinya adalah berusaha untuk memperbaiki yang dirusak oleh kerabat kita. Baik, ini wallahualam sebagai pelengkap saja. Ya, Fadal. Iya. Jadi kalau belum haji cuma umroh dipanggil apa? Pak Umroh ya? Iya. Jamaah sekalian,
Haji itu rukun Islam, ibadah besar. Ibadah besar, ibadah agung. Butuh tenaga, butuh biaya yang besar. Kalaupun sudah haji, betul sudah haji, maka tidak pantas kita berbangkah. Kenapa? Sebab asalnya amalan itu disembunyikan. Kecuali kalau dia share Islam. Tapi asalnya disembunyikan. Apalagi kalau belum haji, kemudian mau dipanggil haji. Berarti dia seakan bangga dengan kebohongan, kedustaan. Iya. Dan kalau dia marah, kenapa dia marah ya? Kasih nasihati saja. Kalau saya panggil kamu haji, belum haji, berarti saya mendukung kebohonganmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awadu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Iya. Jadi kita kasih tahu saja. Berarti saya dukung kebohonganmu kalau saya panggil kamu haji padahal belum haji. Iya. Kalau dia mau marah, sabar saja. Nabi katakan la taqtab walakal jannah. Kasih tahu dia jangan marah, bagimu surga. Iya. Wallahu alam. Oh, kalau sudah haji. Iya. Jamaah sekalian, kalau menimbulkan mudarat yang lebih besar, misalnya dia marah, kemudian kita tidak bisa lagi berkumpul dengan dia, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol agama, tidak mengapa kita panggil. Daripada dia marah, kemudian dia tidak mau lagi ngumpul dengan kita, ngobrol dengan kita, kita juga tidak bisa mengingatkan, menasehati dia. Kalau ada yang keliru, maka berarti mudaratnya lebih besar. Lebih bagus kita panggil haji. Iya. Supaya bisa tetap ngopi bersamanya. Ini wallahualam. Ada yang lain saya persilahkan. Fadal. Baik. Jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau di masjid Nabi tidak dipasang yang seperti itu, lafaz Allah maupun lafaz Muhammad, maka tidak ada yang lebih utama dibanding mengikuti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dulu, apa susahnya buat yang seperti itu? Mereka juga mampu untuk melakukan seperti itu. Membuat lafaz Allah, membuat lafaz Muhammad. Tapi mereka tidak lakukan. Nabi dan para sahabat tidak melakukan. Maka, kalau begitu, itu tidak disyariatkan. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma jamaah sekalian, hendaklah kita mengingkari kemungkaran itu dengan hikmah. Hikmah itu maksudnya dengan sesuai. Sampai-sampai jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah engkau mendebati Yahudi dan Nasara kecuali dengan cara yang terbaik. Ini non-muslim loh. Kata Allah, jangan debat dengan mereka kecuali dengan cara yang baik. Apalagi masih saudara kita muslim. Dan hendaklah jamaah sekalian, yang kita ingatkan pertama kali, yang kita nasihati pertama kali, itu dari sisi yang lebih penting. Dari sisi akidahnya. Apakah sudah tidak ada yang percaya dengan jimat di situ? Apakah sudah tidak ada lagi yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah? Dari situ dulu. Kalau mereka sudah mau terima tauhid, maka baru kita lanjut kepada hal yang lebih penting di bawahnya setelah itu. Jadi,
Merubah kemungkaran itu juga dengan hikmah. Kemudian dengan 3 cara. Merubah dengan tangan, kalau tidak mampu dengan lisan, diberitahu, diingatkan, kalau tidak mampu dengan hati. Jangan sampai jamaah sekalian, karena terlalu memaksakan hal itu, belum waktunya, maka bermudarat besar dengan dakwah sunnah. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, jamaah sekalian, hadithun nas bima ya'rifun. Sampaikan saja kepada manusia sesuai dengan akal dia, sesuai dengan penangkap, sesuai dengan daya tangkapnya, pemahamannya. Aturiduna ayyukaddaballahu wa rasulah, aturiduna ayyukaddaballahu wa rasuluh. Apakah kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan? Betul ada dalilnya, betul itu salah, tapi dia belum siap untuk menerimanya. Maka kita tunda dulu. Kita tunda dulu sampai mereka siap. Jadi kita lihat kondisinya. Apalagi jamaah sekalian, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, di zaman ini zaman kelalaian. Banyak kaum muslimin yang jauh dari agamanya. Sudah tidak pantas lagi kita memakai hal-hal yang keras. Tidak pantas lagi kita memakai gaya-gaya yang keras. Kita pakai cara yang lembut. Sambil kita ingatkan, sambil kita ajak kajian. Kemudian kita ingatkan, kalau perlu buat pertanyaan dalam bentuk tulisan biar dia tidak tahu. Tapi sebenarnya menyinggung dia. Insyaallah taala, kalau dengan cara seperti itu, dia akan berubah sedikit demi sedikit. Betapa banyak jamaah sekalian, dulu orang-orang menghina celana di atas mata kaki. Demikian pula jenggot, demikian pula jilbab, demikian pula kajian sunnah. Tapi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala membola-balikan hati. Para asatizah, para ulama tetap sabar berdakwah walaupun disakiti. Bahkan kata Syekh Rabi rahimahullah, kalian itu belum ada apa-apanya. Cuma diusir dari masjid, cuma dibubarkan kajiannya. Kami dulu sampai dipukul. Itu kata beliau rahimahullah. Demikian pula Syekh Mukbil rahimahullah, Al-Muhaddits al-Asr, ulama Al-Yamani. Beliau keluar masuk penjara. Dipenjara oleh orang-orang Syiah. Beliau terus mendakwakan tauhid. Dakwah yang penting akidah. Itu dulu yang harus diperbaiki. Sampai-sampai keluarga beliau bilang, kita bangunkan masjid untuk Syekh Mukbil. Biar beliau tidak ribut-ribut lagi di luar. Jadi ada tahapannya. Dan mulailah dengan akidah. Sebab jamaah sekalian, kalau ada yang wafat membawa dosa syirik, padahal sekarang zaman medsos, dakwah tauhid semua tersebar, maka dikhawatirkan orang itu tidak mendapatkan udzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dakwah sudah tersebar. Sementara kita tunda pembahasan tauhid. Kita sering bilang yang penting itu masuk dulu, nanti tauhid. Kalau dia mati bagaimana? Kalau diusir setelah itu, cari lagi masjid. Yang penting masuk video. Biar videonya bisa disebar. Jadi, itu jamaah sekalian. Hikmah dan melihat kondisi. Terakhir, Al-Allamah Ibnu Utsaimin mengatakan, orang yang mau menyampaikan itu perhatikan 3. Yang pertama, orangnya. Siapa yang dia mau sampaikan? Beda mengingatkan orang tua dengan mengingatkan teman. Beda mengingatkan menasihati pemerintah dengan menasihati masyarakat. Yang kedua, kamu harus siapkan bahannya. Maksudnya dalilnya. Jangan cuma keras. Pokoknya tidak bisa. Ya dia bilang bapaknya, iya mana dasarnya? Pokoknya tidak bisa. Mana dasarnya? Pokoknya ada dalilnya. Dia bilang ustadzku. Ini tidak ilmiah. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, bahan materi yang harus diperhatikan, apa dulu yang disampaikan. Jadi itu 3. Orang, dasarnya, yang kedua, kemudian materinya. Kalau kita sudah tahu ayatnya, dalilnya, hadisnya, maka kita perhatikan materi apa yang lebih dulu kita sampaikan kepadanya. Iya, Nabi jamaah sekalian
13 tahun di Makkah, itu mendakwakan tauhid. Sampai beliau sebelum meninggal 5 hari, apa kata beliau? Laknatullahil yahuda wan nasara, laknatullahi alal yahudi wan nasara, ittakhadu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini 5 hari sebelum Nabi wafat. Tauhid. Jadi dari awal sampai terakhir. Iya. Baik, jemaah sekalian mungkin saja bisa kita ambil pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.